Mari kita bersatu dalam doa. Jiwa kami ya Tuhan adalah jiwa yang terbuka untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hati kami seperti tanah yang subur, yang mana ketika benih firman Tuhan itu ditabur di dalam hati kami, maka akan terus bertumbuh dan berbuah. Itulah kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Maka dari itu kami memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus memberikan kami tuntunan-Mu dan juga memberikan hikmat kepada setiap diri kami. Karena kami sadar betapa lemahnya dan juga terbatasnya dalam hidup kami, pemikiran kami dalam hal memahami kebenaran firman Tuhan. Tetapi melalui pertolongan Roh Kudus kami memohon kepada Tuhan agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami pun terus-menerus boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, lingkupilah ruangan ini dengan kuasa-Mu sehingga kami pun boleh berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran-Mu dan juga menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami memohon kepada Tuhan dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membuka dari 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-33. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-33. Kalau sudah menemukannya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca dengan silih berganti. Saya ayat yang ke-23 dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-24. Kita terus demikian sampai ayatnya yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua membangun. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa memeriksanya karena keberatan-keberatan hati nurani. Kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Lalu, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Jadi, baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti aku berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku tetapi kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ikutilah teladanku sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memulai perenungan kita dengan memberikan sebuah pertanyaan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah orang Kristen itu boleh memakan daging yang telah dipersembahkan ke berhala? Dan apakah orang Kristen itu akan berdosa bila memakan daging tersebut? Bapak Ibu, apa jawaban Bapak Ibu? Berdosakah memakan daging yang telah dipersembahkannya? Bolehkah memakan daging yang telah dipersembahkan? Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini telah menimbulkan pertikaian di antara sesama orang Kristen. Ada sebagian orang Kristen yang menganggap ketika memakan daging persembahan itu ada sesuatu hal yang berdosa karena sudah dipersembahkan. Tetapi sebagian orang Kristen menganggap bahwa memakan daging persembahan itu sebenarnya tidaklah salah. Kenapa? Yang penting hati tertuju kepada Tuhan.
Makanan itu tidak membuat kamu lebih dekat dengan Tuhan ataupun menjauh dari Tuhan. Nah, saudara perhatikan bahwa dua jawaban ini telah menimbulkan banyak pertikaian sesama orang Kristen. Ada yang mengatakan kalau kamu makan, kamu berdosa. Tetapi kalau kamu makan, tidak berdosa sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya dua pertanyaan ini pun juga muncul di dalam kehidupan orang-orang Kristen di Korintus pada saat itu. Mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup di tengah dunia yang penuh dengan penyembahan berhala. Kota Korintus itu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pergi ke kota Korintus, kita akan menemukan banyak kuil-kuil yang muncul di sana. Salah satu kuil yang masih ada sampai detik ini adalah kuil Apollo ini. Kuil Apollo ini adalah kuil yang terbesar di kota Korintus pada abad ke-6 sebelum Masehi. Artinya kuil ini sudah berdiri sebelum Yesus lahir. Dan kebiasaan orang-orang masyarakat Korintus pada saat itu adalah mereka melakukan kegiatan penyembahan berhala. Kota Korintus itu memang dikenal dengan kota yang penuh dengan banyaknya kuil-kuil. Bukan hanya satu kuil, tetapi kuilnya cukup banyak. Maka Bapak Ibu Saudara kalian kalau kita membandingkan dengan kota di Indonesia, mungkin salah satu kota yang terkenal itu adalah Singkawang, Sangkeojong. Ya, kenapa? Singkawang itu punya satu julukan kota 1000 kelenteng. Saudara, kenapa disebut dengan 1000 kelenteng? Bukan karena kota Singkawang itu banyak ada 1000 kelenteng, bukan. Tetapi kota Singkawang itu adalah kota kecil, tetapi ketika kita pergi sebentar-sebentar ketemu kelenteng, begitu. Sebentar-sebentar ketemu lagi kelenteng, seperti itu. Maka dijulukilah Sangkeojong itu atau Singkawang itu adalah kota 1000 kelenteng. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali ke dalam kehidupan orang-orang Korintus pada saat itu. Orang-orang Korintus itu adalah orang-orang atau masyarakat yang hidupnya itu adalah hidup menyembah berhala. Ada kuil-kuil yang banyak. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kuil di sini bukan hanya untuk menjadi tempat penyembahan berhala. Tetapi kuil di sini Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi tempat di mana mereka menggunakannya untuk makan bersama. Jadi kuil Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat itu bukan sekedar sebagai tempat untuk mempersembahkan hewan korban, tetapi kuil di sini menjadi tempat di mana acara makan bersama orang-orang kaya. Nah, ini jelas sesuatu hal yang kita tidak bisa bayangkan karena kita tidak hidup di zaman itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di zaman itu memang dilakukanlah demikian. Bahwa orang-orang kaya biasanya akan berkumpul mengikuti ritual di sana dan makan bersama di kuil itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen pada saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Kristen kaya juga masuk bersama-sama dengan orang-orang non-Kristen ke kuil itu dan makan bersama dengan orang-orang di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah situasi seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Paulus katakan? Ya, sebelumnya mereka orang-orang Kristen makan di kuil itu kenapa? Karena mereka mempunyai kebebasan, mereka punya satu filosofi bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Ya, jadi di dalam benak orang-orang Kristen Korintus pada saat itu, khususnya kalangan orang kaya, mereka berpikir segala sesuatu itu kan boleh dilakukan. Kita sudah bebas, kita sudah diselamatkan, maka seharusnya tidak ada sesuatu yang menghalangi kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus di sini mengatakan begini, segala sesuatu itu diperbolehkan, benar. Tetapi Paulus katakan, tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua membangun. Maka Paulus menambahkan di ayat yang ke-24, memberikan satu penegasan lagi terkait dengan membangun itu adalah apa? Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Paulus maksudkan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menemukan satu prinsip bahwa hidup orang Kristen itu memang memiliki kebebasan.
Tetapi kebebasan hidup kita terbatas di bawah hukum kasih. Bahwa kita hidup bebas betul, tetapi kebebasan kita masih ada di dalam naungannya hukum kasih. Kita tahu bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Maka meskipun orang Kristen itu sudah diselamatkan, mereka boleh hidup bebas, tetapi kebebasan hidup kita itu terbatas. Ada di dalam atau di bawah naungan hukum kasih itu. Maka penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita perlu membatasi diri kita karena kita lebih memilih untuk mengasihi orang lain, memikirkan orang lain dan membangun orang lain. Orang Kristen Bapak Ibu Saudara sekalian tidak boleh bertindak dengan cara yang merugikan atau menyakiti orang lain. Sebaliknya, orang Kristen itu harus membantu melalui perilaku mereka, ya, membantu orang-orang lain untuk bertumbuh di dalam keserupaan, membangun mereka dalam iman mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus tidak mengatakan bahwa kalau kamu makan makanan yang dipersembahkan di tempat berhala itu, kamu berdosa. Bukan. Paulus tidak mengatakan itu. Tapi perhatikan, kalau kamu makan di kuil, orang-orang Kristen lainnya itu akan melihat, kok kamu makan di tempat penyembahan berhala. Maka menjadi batu sandungan bagi orang Kristen lainnya. Disinilah Paulus mengatakan bahwa orang Kristen itu perlu membatasi dirinya. Dengan satu maksud, dengan satu tujuan, yaitu mengasihi orang lain untuk membangun komunitasnya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, tindakan kita sebagai orang Kristen itu memang adalah tindakan yang terbatas memikirkan komunitas ini. Saya kasih contoh. Bapak Ibu, bolehkah memakai baju merah ke rumah duka? Boleh? Boleh? Pertanyaan Bapak Ibu. Bukan pernyataan ini. Bapak Ibu, kalau saya ditanya apakah boleh memakai baju merah ke rumah duka di dalam iman Kristen? Boleh. Tapi, ya tadi kan diingat ya, jangan mencari keuntungan pribadi, tetapi carilah keuntungan orang lain, pikirkanlah orang lain. Kalau saya datang ke rumah duka, apalagi di dalam tradisi orang Chinese, baju merah itu dilarang. Maka supaya saya tidak menjadi batu sandungan buat orang lain, saya akan lebih memilih memakai baju yang tidak berwarna merah. Bapak Ibu mulai paham maksudnya? Ya? Jadi bukan karena kalau kamu pakai baju merah ke rumah duka, kamu berdosa loh. Bukan. Bukan itu poin Paulus. Paulus lebih memikirkan bahwa tindakanmu jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pikirkanlah apa yang dipikirkan oleh orang lain. Ya. Jadi ketika saya ke rumah duka atau kita ke rumah duka, ini bukan berdosa atau tidak berdosa memakai baju merah, bukan. Tapi saya lebih memilih untuk menghindari memakai baju merah supaya tidak menjadi batu sandungan. Contoh lain Bapak Ibu, saya mau tanya, bolehkah orang Kristen ke klub malam? Saya sering bercanda ya, waktu itu kan ada satu tempat namanya Sayap Kudus kan ya, klub malam. Maksud saya Holy Wings ya, kan Holy Wings ya. Sayap Kudus gitu ya. Bapak Ibu, boleh gak orang Kristen ke klub malam? Wah, biasanya jemaat akan pintar ya. Contoh, saya ke klub malam itu cuma makan doang kok. Gitu ya. Cuma makan doang saya di sana. Nggak ngapa-ngapain. Ih, makanannya tuh enak banget tuh di Holy Wings. Sebut merek lagi ya. Bolehkah orang Kristen pergi ke klub malam? Ya.
Bapak Ibu, saya akan lebih memilih sebaiknya tidak pergi ke klub malam. Kenapa? Jangan sampai saya menjadi batu sandungan. Saudara coba pikirkan seandainya ada seorang ayah, dia pergi ke klub malam, lalu dia pulang ke rumah. Waktu dia pulang ke rumah, anaknya itu bertanya kepada papanya, "Papa dari mana?" "Oh, papa lagi makan-makan bersama dengan partner bisnis." "Makan di mana?" "Di klub malam." Saudara, anak ketika mendengar klub malam, persepsi mereka mungkin akan lebih membayangkan hal-hal yang negatif. Sehingga anak itu akan berpikir, "Loh, papa orang Kristen tapi kok pergi ke klub malam? Ada apa itu?" Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, berdasarkan hal inilah Paulus mengingatkan kita bahwa memang kita punya kebebasan tapi terbatas di bawah hukum kasih. Tidak pergi ke sana dengan tujuan jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi dalam hal ini bukan antara berdosa atau tidak berdosa, tetapi apakah tindakan saya menjadi batu sandungan bagi orang lain? Inilah yang Paulus maksudkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen itu jangan makan di kuil-kuil itu karena tidak berguna, ya. Lalu bagaimana orang-orang Kristen itu bisa makan daging? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita perlu ingat lagi begini. Paulus katakan di dalam konteks Paulus, Bapak Ibu ya, biasanya di kuil itu orang-orang akan mempersembahkan hewan. Dan pemimpin kuil itu akan membagi menjadi 3. Organ hewan itu akan dipersembahkan ke dewa. Sebagian daging itu untuk keluarga, sebagian daging untuk dijual di pasar. Nah, menariknya di poin yang ketiga bahwa sebagian daging yang dipersembahkan ke dewa itu, di kuil itu akan dijual di pasar. Di dalam arkeolog, Bapak Ibu Saudara sekalian, ditemukanlah bahwa sepertinya memang betul kuil itu letaknya tidak jauh dari pasar. Jadi memang ketika ada orang yang mempersembahkan ke kuil ini, maka pemimpin kuil itu sebagian daging yang dikorbankan itu akan dijual di pasar. Yang pada akhirnya kita tahu bahwa di pasar ini dijuallah daging-daging yang bisa saja berasal dari persembahan atau kurban itu. Nah, celakanya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada zaman itu belum ada sertifikat halal. Tidak ada Bapak Ibu Saudara sekalian daging di situ dituliskan halal. Maka Bapak Ibu Saudara di dalam situasi seperti itu, orang-orang Kristen akhirnya bisa bertindak 2 ekstrim. Apa yang dilakukannya adalah orang Kristen tidak beli daging sama sekali. Karena takut ketika mereka membeli, jangan-jangan daging itu sudah dipersembahkan. Atau yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen Korintus itu, dia sebelum membeli dia tanya dulu sama penjual, "Pak, daging ini dari mana?" Diselidiki ya, "Oh, daging ini diambil dari sana." Ya, dari gudang. Dia ke gudang. "Pak, daging dari gudang ini dari mana?" Ternyata dari kuil. Kalau demikian dia tidak mau beli. Jadi ada 2 tindakan. Tidak beli sama sekali atau cari tahu, selidiki asal usul daging itu. Itulah yang akan dilakukan oleh orang Korintus di pasar itu. Nah, dalam hal inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus katakan begini menariknya. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa memeriksanya, karena keberatan-keberatan hati nurani. Kenapa? Paulus katakan daging itu milik Tuhan sebenarnya. Daging yang sudah dipersembahkan ke berhala dan dijual di pasar-pasar itu
Sebenarnya itu adalah daging miliknya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah Paulus ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang Kristen itu memang bebas untuk makan apa saja sebenarnya. Bebas untuk tidak makan juga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mengajak kita semua orang-orang Kristen jangan hidup secara legalisme. Apa itu legalisme? Orang yang hidup gila hukum. Kalau nggak melakukan hukum berdosa. Kalau nggak melakukan hukum nanti tidak disayang Tuhan. Nah, Paulus ingin menjelaskan kepada orang-orang Korintus, jangan hidup legalisme. Tetapi ingat bahwa kita memang sudah dibebaskan, maka kamu boleh beli, kamu juga boleh tidak membelinya. Tidak ada salahnya kok sebenarnya. Karena itu semua miliknya Tuhan. Maka penafsir bernama David Garland dia mengatakan begini. Makanan berhala akan kehilangan karakternya sebagai makanan berhala segera setelah meninggalkan kuil berhala dan tujuan penyembahan berhala. Maksudnya apa? David Garland seorang penafsir, dia memandang, dia memikirkan dari pemikiran Paulus bahwa makanan berhala ketika sudah keluar dari kuil, karakternya itu bukan lagi makanan berhala. Itu makanan biasa sebenarnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen itu tidak lagi hidup secara legalisme, tetapi memang kita hidup dengan bebas. Makan makanan yang dijual di pasar tidak perlu kita tanya dari mana asal usulnya. Kalau kita terima daging dari orang lain, tidak perlu bertanya daging ini dari mana, apakah dari kuil atau tidak. Saya kasih contoh dalam konteks orang Indonesia. Saudara, di Indonesia kita hidup dengan agama yang banyak. Dan biasanya ada hari-hari besar di mana agama tertentu melakukan korban. Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah menyaksikan penyembelihan lalu mendapatkan dagingnya? Mungkin sebagian dari kita pernah mendapatkannya, bukan? Saudara, mereka menyembelih itu berdasarkan ajaran dan juga pemahaman mereka, bukan? Dan ketika mereka kasih daging itu kepada kita, kita terima atau tidak? Terimalah tanpa perlu bertanya. Tidak apa-apa menerima itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh lain dalam konteks orang Kristen, Chinese. Saudara tahu makanan ini? Tiempan ya. Kue keranjang. Bapak Ibu, dalam cerita mitologi Tiongkok, makanan ini biasanya ada di dapur. Kenapa? Ya, makanan tiempan itu biasanya ditaruh di dapur sebelum Xinjia, sebelum Imlek, supaya apa? Nanti kalau dewa dapur datang ke rumah, ya, dewa dapur itu ketika menyelidiki keluarga, ya, lalu di dapur itu dia lihat ada tiempan ini, kok enak ya. Lalu dia makan kue tiempan ini, lalu dewa ini kembali untuk melaporkan. Nah, waktu dia mau melaporkan, ternyata mulutnya nggak bisa dibuka. Kenapa? Karena lengket. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita orang Kristen, kalau kita disajikan makanan ini atau diberikan makanan ini, tiempan, kita terima gak? Maka Bapak Ibu, di dalam ajaran Korintus ini, Paulus katakan segala sesuatu itu atau kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar. Kamu boleh makan tanpa perlu mempertanyakan hati nurani. Karena di dalam orang Kristen, tiempan itu juga adalah makanan yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, suatu kali Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya keluarga memang dari Kalimantan begitu ya.
Eh, tapi udah lama tinggal di Jakarta. Suatu kali keluarga saya terima daging dari keluarga besar. Ya, saya tidak ingat siapa yang memberikannya. Saudara, daging itu ya ketika diterima oleh keluarga saya, begitu ya, saya dengan sangat sukacita senang terima daging ya, karena kayaknya udah lama nggak makan daging. Maka dibuatlah daging kuah kuning ya. Wah, itu kan enak ya. Kalau kuah kuning itu kan enak sekali ya. Waktu saya coba Bapak Ibu Saudara sekalian, satu daging di mulut tidak bisa ditelan. Kenapa? Karena itu adalah daging hewan yang sering memanjat pohon. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau andai kata ya daging itu ya yang memanjat pohon itu sudah dipersembahkan ke berhala, lalu orang itu kasih kepada keluarga, kepada saya, kira-kira saya terima? Saya terima. Ya, sudah cukup mengerti maksud dari Paulus ini? Ya, Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menekankan, nikmatilah makanan, karena itu berasal dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kalau seandainya kita diajak makan di rumah orang lain? Paulus kasih contoh lagi. Dia katakan begini, kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya, lalu undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Jadi jangan bertanya, wah ini makanan daging ini dipersembahkan ke berhala dulu atau tidak. Wah tiempan ini ya, kue keranjang ini yang kamu keluarkan kepada saya, apakah tadinya dari dapur yang sudah disembayangin? Saudara, Paulus katakan jangan bertanya itu. Makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Tapi Paulus kasih satu clue lagi. Tapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, itu tadinya kue tiempan itu sudah disembayangin. Paulus katakan jangan makan. Jangan makan. Supaya apa? Orang lain itu imannya tidak semakin lemah. Yang pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Paulus maksudkan adalah gini. Baik kamu makan atau minum ataupun melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus ingin menekankan jangan sampai tindakan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai perilaku kita itu membuat iman seseorang semakin lemah. Jangan sampai perilaku kita itu membuat seseorang tidak percaya kepada Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inti sederhana di dalam khotbah saya pada hari ini, mari kita muliakan Tuhan melalui perilaku kita. Perilaku kita yang kita batasi untuk membangun orang lain, untuk membangun iman sesama kita. Membatasi perilaku-perilaku kita untuk menolong orang lain semakin bertumbuh. Makan tiempan boleh. Tapi kalau sampai ada orang mengatakan itu sudah disembayangin, saya akan memilih untuk tidak makan. Kalau di depan meja makan saya ada makanan, saya akan tetap makan dengan sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi kalau sampai ada orang bilang makanan ini sudah pernah disembayangin, maka saya akan memilih untuk tidak makan. Supaya apa? Tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Meskipun di dalam pemikiran kita, makanan ini tidak membawa saya lebih dekat dari Tuhan, tidak membuat saya jauh dari Tuhan. Meskipun kita punya pemikiran atau pengetahuan itu,
Paulus katakan, jangan sampai tindakan kita menjadi batu sandungan. Maka contoh-contoh lain di dalam konteks yang lebih luas Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memberikan contoh-contohnya seperti ini. Kalau gereja tidak bisa bertumbuh karena ngomongin politik mulu dan kita bisa saling berbeda pendapat terkait politik, maka saya akan lebih memilih tidak berbicara tentang politik. Pilih mana? Donald Trump atau satu lagi siapa? Atau kemarin di dalam pilkada, pilih mana? Prabowo atau Pak Anies atau satu lagi ya Pak Ganjar. Kalau itu menjadi batu sandungan, menjadi pertikaian, maka saya akan memilih untuk tidak berbicara. Supaya tidak menjadi batu sandungan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita, mari kita muliakan Tuhan kita melalui perilaku kita. Tindakan kita perlu kita batasi dengan terus memikirkan bagaimana perilaku kita membangun sesama. Jangan sampai perilaku kita justru menyakiti sesama atau menjadi batu sandungan bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama datang kepada Tuhan dengan rasa syukur kepadamu. Kebenaran firman Tuhan sudah Engkau nyatakan bagi kami. Suatu prinsip yang harus tertanam di dalam hidup kami bahwa kehidupan kami memang telah bebas, tetapi kebebasan kami terbatas di bawah hukum kasih. Kami sadar bahwa kami perlu menjaga, membatasi perilaku kami supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan tolong berikanlah kami hikmat supaya kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kami rindu bahkan seluruh perilaku, tutur tindak, tingkah laku kami justru lebih memuliakan Tuhan saja. Membawa orang-orang kepada Engkau dan melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Tuhan tolonglah kami, karena kami sadar kami hidup di tengah mayoritas yang tidak percaya dengan pemikiran dan kepercayaan-kepercayaan tertentu. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat supaya kami sungguh-sungguh boleh memuliakan Tuhan melalui perilaku kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin.